Ya, selamat sore Tribuners. Kembali bersama saya, jurnalis Tribun Manado, David Kusuma, dalam episode podcast pada sore hari ini. Sore hari ini kami mengundang dua narasumber, namun podcast kali ini kita lakukan melalui via Zoom karena kedua narasumber berada di luar kota. Yang pertama adalah Bung Febri Triharyadi, sarjana hukum, sekaligus pengacara Bapak Steve Keppel. Halo Bung Febri. Halo Bung David. Iya. Kemudian ada Bung Risat Sanger, SIP, Pembina Garda Tipikor Indonesia Sulut. Halo Bung Risat. Halo Bung David, Bung salam Risat, sehat posisi di mana nih Bung Bang Risat? Febri. Di Jakarta ini Bang David. Oke, kalau Bung Febri ini di mana ini Bung Febri? Boleh tahu dulu. Ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Oke. Kota Palu. Ya Tribuners, podcast pada sore hari ini kita membahas sebuah tema yang lagi hotnya di Sulawesi Utara ini, yaitu pusaran dugaan korupsi dana hibah Gemim atau Gereja Masehi Injili di Minasa. Ya Tribuners, seperti yang Tribuners ketahui, Polda Sulawesi Utara ini telah menetapkan 5 tersangka ya dugaan korupsi dalam kasus dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode Gemim itu dari tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Tentu penetapan tersangka ini melalui proses pemeriksaan, penyelidikan. Nah, siapa saja 5 tersangka itu? Pertama, ini ada pengacaranya ini, Bapak Steve Keppel ya, yang saat ini menjabat Sekprov Sulawesi Utara pada waktu 2022 sampai 2027. Kemudian ada Pak AGK atau Asiano Gemi Kawatu, asisten 3 Pemprov Sulut, juga dia PJ Sekda tahun 2022. Kemudian ada JK atau Pak Jeffrey Korengkeng, Kaban Keuangan Provinsi Sulut tahun 2020. Kemudian ada Feredi Kaligis atau FK ya, Karokesra Provinsi Sulut tahun 2021. Seharusnya sampai sekarang masih menjabat ya. Kemudian ada Hein Arina, ya dia ketua BPMS Gemim atau Pendeta Hein Arina tahun 2000, dari tahun 2008 hingga sekarang. Tribun Manado menjunjung asas praduga tak bersalah ya. Saat ini masih sebagai tersangka, belum, masih panjang prosesnya. Nah, Tribun Manado mengundang dua narasumber, ada Bro Risat. Yang pertama kita ke Bro Risat dulu. Nah, Bro Risat, bagaimana Bung Risat ini menanggapi proses hukum yang dilakukan oleh Polda Sulut dari penyidikan hingga penetapan tersangka ini dulu? Bagaimana ini Bro Risat? Baik, terima kasih Bung David. Yang pertama tentunya sebagai penggiat anti korupsi, kita merasa bangga bahwa telah terjadi perang terhadap dugaan kasus-kasus korupsi yang ada di Sulawesi Utara. Apalagi tema yang diangkat hari ini tema yang menjadi hangat dan juga ini menjadi uh, dugaan kasus korupsi yang tidak biasa karena mengingat beberapa diantaranya melibatkan lembaga-lembaga yang menjadi contoh bagi kehidupan bermasyarakat. Namun pada hakikatnya dalam pemberantasan korupsi tentunya Bung David itu tidak ada satupun yang memiliki kekebalan terhadap hukum, dalam artian kalau memang betul ada dugaan korupsi yang dilakukan, tentunya apapun jabatannya, apapun backgroundnya, apapun juga profesinya itu harus kita perangi bersama-sama. Namun hal ini menjadi mencolok, ternyata ini angin segar dari kinerja dari kepolisian, tentunya rekan-rekan aparat penegak hukum kita. Selama ini kurun waktu beberapa kali kami juga di tahun-tahun sebelumnya mendorong untuk pihak kepolisian daerah Sulawesi Utara untuk juga menangani kasus dugaan korupsi, tapi memang berjalannya kadang-kadang ada yang membutuhkan waktu yang lama.
bahkan juga ada yang berjalan di tempat seperti diketahui sebelum-sebelumnya. Tapi untuk kasus yang ini cukup menarik karena ternyata bisa ditangani begitu cepat, ya. Tahun lalu jadi tidak membutuhkan waktu, ini kurang lebih kalau tidak salah tidak sampai setengah tahun sudah ada penetapan tersangka, bahkan juga agresif untuk penahanan karena memang saya mendengar informasi kenapa dilakukan penahanan karena ada upaya untuk merusak barang bukti. Itu informasi yang saya dapatkan dari orang terpercaya tentunya. Tapi hakikatnya kita masih jauh lihat ke depan karena yang menjadi menarik adalah hal ini mencuat diimbangi dengan juga perlu kita ketahui kalau bicara dana hibah pemerintahan provinsi sebelum pemerintahan yang sekarang ini seringkali mendapatkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan status tertinggi dalam penilaian, dalam artian mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian itu berturut-turut, ya kan, berturut-turut. Bahkan juga pemerintah provinsi juga mendapatkan dalam rilis lembaga anti korupsi di Indonesia yakni KPK dalam beberapa kali juga dirilis bahwa pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang pemerintahan sebelum ini ya, yang sebelum Pak Julius mendapatkan juga kategori pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan bersih itu ini. Nah, ini menjadi menarik tentunya menjadi tontonan bagi masyarakat. Tapi yang perlu kita duduki bersama adalah bagaimana kita semuanya ini bijak dalam menyikapi ini. Dan tentunya kalau bicara upaya Bung Risat terputus. jadi besar ya. Karena jangan sampai nanti tiba-tiba di putusan pengadilannya juga kita masih, menurut saya yang bijak perlu kita lakukan adalah kita mengamati setiap prosesnya dan tentunya kita berpartisipasi juga dalam melihat dalam penanganannya itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu, Bung. Ya, David. berarti Bung Risat ini mau mengatakan mendapat opini wajar tanpa pengecualian tidak berarti bersih dari dugaan korupsi. Seperti itu. Mungkin Bung Risat atau bagaimana? Ya, tentunya dalam setiap pemeriksaan administrasi penyelenggaraan keuangan daerah itu, walaupun dia mendapatkan wajar tanpa pengecualian tertinggi penilaiannya dari BPK, memang bukan berarti tidak ada korupsi begitu. Korupsi itu kan ada yang bersifat administrasi, ada yang bersifat juga pelanggaran pidana perbuatan melawan hukum yang tadi suap dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam kasus yang ini kan kalau saya tidak salah melihat menggali informasi yang keluar dari media dan juga informasi dari dalam tentunya adalah ini berawal dari dalam proses perencanaan proposal yang diajukan itu ketika dana hibahnya itu cair tidak sesuai peruntukannya. Jadi begini Bung David, Ya, kalau Anda ingin menggunakan dana dari pemerintah untuk tahun anggaran 2022 ya, itu proposalnya sudah dimasukkan dari satu tahun sebelumnya, sehingga itu diproses melalui ketentuan yang berlaku, ya tentunya diamati juga oleh teman-teman kita di DPRD ya untuk membahas itu, baru dia diproses itu. Jadi harus sesuai juga dalam pelaksanaannya juga Bung David. Dalam pelaksanaannya apa? Dalam pelaksanaannya di tahun 2022 itu yang diajukan proposal 2021 itu harus sesuai peruntukannya. Begitu juga ini berlaku di tahun-tahun yang selanjutnya ya, begitu. Saya kan melihat dari kumpulan ini menarik ketika ini menjadi bombastis ini ketika Bung Febri ini membongkar ke publik
begitu atas kliennya ya kan. Ini Iya, menarik, saya Bung juga Febri ini. menelusuri ke dalam, Hmm. ada sebenarnya yang tidak diungkap atau dirahasiakan, tapi sedang kami coba untuk telusuri dan juga akan kita mintakan untuk apakah informasi yang kami dapat dari ini betul. Karena apa? Karena dalam hakikatnya sebenarnya setiap lembaga ya yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah itu harus terdaftar. Ini menjadi persoalan. Nah, ada info dari dalam ternyata sejak tahun eh, tertentu bahwa lembaga yang sedang mencuat sekarang ini belum terdaftar di Kemenkumham. Nah, ini kalau dia tidak memiliki daftar itu, kenapa? Itu kan syarat mutlak untuk mendapatkan hibah. Nah, itu juga ini. Ini juga mungkin Bung Febri sebenarnya udah tahu kayaknya saya ini, karena ini tapi dia mencegah-cegah saja. Saya bikin heboh lagi nih gitu kan. Saya tanyakan lagi gitu. Tapi pada Oke. hakikatnya Bung Bung Iya. David, ini menarik di tengah citra dari pemerintahan sebelumnya itu yang begitu luar biasa dalam artian ini, karena eh, karena juga nanti belum tentu juga di pengadilan bahwa terbukti atau tidak. Ya, kita lihat Iya, saja lah, betul. Ini gitu masih kan? proses panjang ya. Iya. Apalagi ini kan belum naik ke kejaksaan. Jangan-jangan di kejaksaan nanti bolak-balik berkasnya karena tidak ini dan sebagainya kan? Karena ini. Kalau ini terjadi di kejaksaan, ya berarti mohon maaf, dalam pemberantasan korupsi ini dicederai dengan kepentingan tertentu lah seperti itu. Nah, ini juga kami mengamati dari jarak dekat. Kami tidak menginginkan dalam pemberantasan korupsi itu ada kepentingan di luar pemberantasan korupsi yang lebih besar dalam menempel ini. Bung David. Oke, ini kelihatannya bola panas dilempar kepada Bung Febri ini selaku pengacara. Tapi sebelum itu Tribun Manado, Tribuners menginformasikan dulu. Jadi total hibah dana Gemim itu ini dari pemberitaan yang diolah oleh Tribun Manado dari sepanjang 2020 sampai 2023 ada dari APBD Pemprov Sulut ada 21,5 miliar dan hasil audit BPKP sebagaimana yang diinformasikan Polda ada kerugian negara 8,9 miliar. Nah, ini sekarang kita ke Bung Febri ini. Bung Febri, Ya, bisa mendengar? ya bisa. Oke. Ini begini loh Bung Febri. Eh, dalam wawancara sebelumnya yang Tribun Manado ikuti, Bung Febri ini berkata bahwa kliennya Bapak Steve Keppel ini tidak bersalah dan hanyalah korban. Seperti apa itu Bung Febri? Mengapa muncul klaim seperti itu? Ya, jadi begini, Bung David. Iya. Nah, ini menarik sekali juga tadi yang disebutkan Bung Richard ini. Sebelum masuk ke ranah klien saya ya. Jadi harus dibuka di publik karena apa yang diungkapkan Garda Tipikor ini lewat Bung Richard ini bahwa legalitas dari penerima hibah, ini harus bisa diungkap Polda Sulut bahwa apakah benar-benar Gemim ini mempunyai legalitas. Yang pertama ya, tentu saya melengkapi ya Bung Richard apa yang temuan dari teman-teman anti korupsi bahwa aturan Kemendagri yaitu syarat yang ada harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang apakah Gemim punya legalitas itu atau tidak? Nanti karena tadi sudah disentil oleh Bung Richard kan seperti itu. Ada dua hal. Kalau dia tidak mempunyai legalitas, maka total loss itu adalah 21,5 miliar yang seperti tadi yang disebut oleh Bung David dari dana hibah dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Tetapi kalau dia punya legalitas, maka kembali tadi pernyataan dari awal dari Bung Richard bahwa
eh, dugaan korupsi itu terhadap administrasi penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kan begitu tadi Bung Richard sampaikan. Itu yang menjadi, yang mungkin sesuai dengan judul ini, pusaran dugaan tindak pidana korupsi di dana hibah Gemim. Kalau bicara pusaran berarti pusat atau orang yang terlibat di dalam dugaan ini, seperti itu. Itu yang harus menjadi fokus pembahasan kita. Kalau untuk klien saya, ya jelas Bung David, Bung Richard, bahwa dia ini saya sebut hanya sebagai tumbal. Karena dia diduga terhadap penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemprov, pemerintah Sulawesi Utara itu kepada Gemim. Dan Gemim memberikan kepada kegiatan perkemahan pemuda Gemim di tahun 2023. Sekpro yang notabene adalah warga Gemim ditunjuk oleh pendeta, ditunjuk oleh petinggi gereja di sini oleh ketua sinode dengan SK menjadi ketua umum di dalam kepanitiaan untuk perkemahan pemuda. Jadi itu sah-sah saja. Ketika Gemim di sini memberikan dana hibah 1 miliar kepada perkemahan, ya jelas tidak ada sangkut paut sebenarnya dengan kedudukan Sekpro sebagai ketua pemuda. Jangan dikait-kaitkan seperti itu. Ada yang bilang bahwa ini konflik of interest. Tidak seperti itu. Seorang gubernur presiden pun kalaupun ditunjuk oleh sebagai dia agamanya di situ, sebagai dia pelayan, ditunjuk oleh petinggi gereja, tentu sah-sah saja. Ini bagian dari pelayanan. Ini Bung David, Bung Richard, harus digaris bawahi bahwa Sekpro klien saya Kepol ini hanya ditunjuk oleh pendeta di sini adalah ketua sinode, petinggi sinode Gemim, dan dia sebagai warga Gemim, dia sah-sah saja dia untuk menjadi ketua umum. Yang jadi persoalan sekarang, apakah pemberian dana hibah ke perkemahan Gemim ini itu sesuai atau tidak? Jelas dari ranah pemeriksaan yang dilakukan ketika proses penetapan tersangka yang kami dampingi kepada klien kami, jelas di situ bahwa dana hibah itu yang diberikan sinode sebesar 1 miliar itu tidak diketahui Sekpro. Tahu tidak, Bung Richard, Bung David, ada surat pernyataan yang ditandatangani. Saya ulang kembali ini supaya membuka bahwa ada yang surat pernyataan yang ditandatangani oleh Denny Mangala, yaitu yaitu asisten 1 pemerintah provinsi, dan dia jabatan itu sebagai pelayan juga dipanggil untuk menjadi ketua harian dalam kepanitiaan pemuda Gemim, perkemahan pemuda Gemim. Tetapi di situ dia di dalam isinya itu surat pernyataannya bahwa dia bertanggung jawab untuk penggunaan dana hibah 1 miliar untuk perkemahan. Ditambah lagi ada tanda tangan ketua sinode sebagai pemberi hibah. Kalau pemberian hibah dari provinsi ke Gemim ini kebalik. Jadi pemberi hibah adalah ketua sinode, ya di sini adalah Arina, kepada perkemahan pemuda Gemim yang dibuat pernyataan ditandatangani oleh Dani Mangala, dan yang lebih miris lagi yang bendahara panitia itu yang nama Gary itu cuma di scan dan tanda tangannya terbalik seperti itu. Jadi di mana kesalahan dari seorang Steve Kepol, klien saya, karena dia tidak mengetahui bukti yang ditunjukkan itu disita oleh penyidik Polda Sulut, diperlihatkan kepada klien saya. Ini mengetahui, dia tidak sama sekali tidak mengetahui. Logika hukumnya begini, Bung David, Bung Richard. Kalau dia
menyetujui atau mengetahui penggunaan dana hibah tentu bukan Dani Mangala yang bertanda tangan di situ. Pastilah sebagai ketua umum, ya ini klien saya. Tapi ini tidak sama sekali. Kemudian isinya ini juga yang bertanggung jawab. Mana mungkin yang bertanggung jawab di situ adalah siapa yang bertanda tangan adalah Deni Mangala dengan ketua sinode. Jadi clear sebenarnya di situ. Demikian yang Ya, untuk Bung yang Febri. menjerat klien saya yang 1 miliar. Begitu. Ya, Bung Febri. Jadi klien Anda sebagai ketua umum ya saat perkemahan pemuda Gemim Iya, itu. ketua umum. Iya, benar, ketua umum. Ya, mengapa klien Anda sebagai ketua umum tidak mengetahui dana hibah yang sebesar 1 miliar ya? Itu dari Pemprov Sulut, kemudian sehingga seolah-olah yang hanya mengetahui si ketua harian. Bagaimana seperti itu bisa terjadi, Bung Febri? Boleh saya bertanya dulu? Ya, begini Bung David. Dana itu diberikan oleh sinode. Jadi jangan dibalik papan. Dana itu diberikan sinode kepada perkemahan pemuda Gemim karena ini Oh, jadi kegiatan intinya, dari komisi pemuda Pak- Gemim. Pak Kepol tidak tahu dana dari sinode berasal dari Pemprov Sulut. Dia cuma tahu itu dana dari sinode yang diberikan ke perkemahan pemuda Gemim. Sekarang David, sinode Gemim itu banyak sumber-sumber pendapatan. Begitu. Kalau melihat dari kelayakan sinode menerima hibah atau sebenarnya hibah yang dari Pemprov bukan tidak berarti pendapatan Gemim itu banyak. Begitu. Ada dari sentralisasi gereja Gemim saja itu ada banyak. Oke, Bung Febri. Di Jadi Sulawesi. intinya klien Anda tidak mengetahui Pendapatan dana dari itu dari pendidikan, Pemprov Sulut begitu ya? Ya, bagaimana? Jadi intinya menurut Bung Febri, klien Anda tidak mengetahui dana perkemahan itu yang diberikan oleh Gemim berasal dari Pemprov Sulut seperti itu. Dia tidak mengetahui. Yang dia tahu bahwa dana itu berasal dari sinode Gemim seperti itu. Dan itu dibuktikan dari surat pernyataan yang ditandatangani oleh Deni Mangala dengan ketua sinode Gemim mengenai penggunaan dana 1 miliar dana hibah Pemprov kepada sinode dan itu digunakan untuk perkemahan. Itu. Jadi kalau secara pembuktian bahwa yang bertanggung jawab di situ ya jelas yang membuat surat itu yaitu Deni Mangala dan Arina di sini karena jelas yang bertanggung jawab dalam penggunaan dana itu. Steve Kapal tidak sama sekali tidak mengetahui mengenai surat itu dan itu disita dijadikan barang bukti oleh penyidik Polda di dalam perkara ini. Tapi seperti Ya, itu. Bung Febri, jadi di kasus ini klien Anda hanya terjerat dari satu kegiatan itu atau ada lagi? Anda kan sebagai Ada pendamping lagi, ada hukumnya, mungkin bisa Ada dua diceritakan hal. sedikit. Ya, saya ceritakan ya. Mm-mm. Dalam yang menjerat klien saya ada 2 hal. Pertama tadi itu yang saya panjang lebar sampaikan tadi mengenai dana 1 miliar. Yang kedua, ini yang lebih miris lagi dan lucu, menggelikan, yaitu mengenai dana 25 juta yang diberikan oleh sinode Gemim kepada Kaligi. Diperlihatkan bukti oleh penyidik bahwa ada kwitansi penerimaan uang 25 juta yang diterima oleh Kalis, salah satu tersangka. Tapi anehnya Itu uang Kalis apa, Bung menyebut Febri? Boleh uang apa itu 25 juta itu? Uang apa? Yang ada kwitansinya itu? jadi itu ada yang namanya dana insentif daerah. Jadi dana insentif daerah ini besarannya 1 miliar 200 juta. Itu diberikan kepada pendeta-pendeta di dalam bantuan COVID. Satu pendeta 250.000. Begitu. Dari 1 miliar 200. Sekarang begini, kalau mau menjadi
menjadi seorang koruptor, tidak mungkin untuk memkorupsi hanya 20 juta yang diberikan katanya oleh Kaligis. Ini Kaligis ketika dia menerima itu, ada bukti kwitansi dia menerima dari sinode ya, dan penerimanya Kaligis. Dia menyebutkan bahwa 20 juta dia berikan kepada klien saya dan 5 juta yang dia ambil. Ini kan aneh. Hanya seorang Kaligis menyebutkan klien saya tanpa bukti apa-apa, kemudian ini menjadi satu paket dengan 1 miliar dengan 20. Jadi kerugian yang disebabkan itu yang untuk menjerat klien saya 1 miliar 20 juta. Sangat menggelikan juga itu. 20 juta. Seperti itu. Ini hanya dari penyampaian dari Kaligis yang menyebutkan 20 juta dia berikan kepada klien saya. Dan ini Tanpa tidak bukti benar, maksudnya dibantah begitu, oleh Bung klien Febri. saya. Hanya klaim dari Pak Kaligis tanpa bukti maksudnya. Iya, tanpa bukti. Hanya ketika dia terjerat terhadap si Kaligis yang terjerat di dalam penerimaan 25 juta itu, maka ketika ditanyakan dia mengenai itu, dia sudah tidak bisa melakukan. Itu dia sebutkan bahwa 20 juta dia berikan kepada sek hanya dari perkataan seorang Kaligis. Tapi itu semua nanti kami akan buktikan di dalam pembelaan terhadap klien kami. Cuma dalam hal itu, Bung David, Bung Rizky. Oh, jadi di kasus ini klien Anda hanya 2 kasus itu yang menjerat dia, begitu Bung Febri? Ya, karena dia David menjadi sekprop nanti di bulan Desember tahun 2022. Berarti untuk APBD yang ada itu, termasuk ada dana hibah di dalam itu sudah diketuk oleh DPRD dan Pemprov pada saat itu. Begitu, David. Oke, kita ke Bung Risat ini. Bung Risat mungkin mendengar penjelasan Bung Febri ini. Bung Risat mungkin bisa, apa yang Bung Risat bisa tanggapi dari pernyataan Bung Febri terhadap kliennya ini? Mungkin Bung Risat bisa Saya tambahkan lu, David. Tambahkan, David, satu hal gimana? supaya tidak lupa. Kalau demikian, Dhani Mangala layak ditetapkan tersangka ke depannya karena dia ada di dalam surat pernyataan yang dia buat. Bahwa bertanggung jawab dalam Bung Febri ini yang Bung Febri katakan ini, mungkin ini ada hal-hal tertentu dari penyidik Polda Sulut yang lebih tahu ya. Jadi mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke penyidik Polda Sulut mengenai hal ini. Begitu. Ya, silakan Bung Risat sendiri bagaimana melihat ini, Bung Risat? Ini tadi Bung Risat sempat sentil ini tertib administrasi. Apakah ini bagian dari tidak tertib administrasi atau bagaimana, Bung Risat? Atau seperti yang dikatakan Bung Febri tadi, bahwa ada kliennya merasa ditipu atau bagaimana? Ya, memang Bung David, dalam dugaan korupsi ini kan semua satu rangkaian, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Nah, namun yang tadi saya jelaskan, kalau apa yang sudah disampaikan oleh Bung Febri itu salah satu case terhadap kliennya begitu. Nah, kalau dari penyampaian Bung Febri jelas kalau kita simak secara garis luar, yang seharusnya itu ya memang untuk menjerat kliennya Bung Febri itu masih memiliki kekurangan bukti begitu. Kalau dari penjelasannya tadi seharusnya tidak begitu, seharusnya ada tambahan begitu. Tapi kan dalam kebiasaan seperti jalannya penyidikan ini kan yang dikasih itu kan hanya garis luar begitu. Nah, nanti yang menarik itu adalah kalau sudah berada di dalam persidangan begitu, dalam pembuktiannya. Nah, dalam proses pembuktiannya ini juga ya masih ada menarik lagi. Tadi saya sempat sampaikan kan, kalau ada kejaksaan nantinya kan gitu. Jangan-jangan di kejaksaan nanti berkasnya bolak-balik gara-gara kekurangan dan sebagainya begitu. Nah, ini kalau nanti dalam proses kejaksaan saja dalam berkasnya nanti bolak-balik karena ini, ya tadi saya sempat singgung di awal gitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita lihat ini
ini menarik kejadiannya pertama kali di Sulawesi Utara dan melibatkan tentunya adalah lembaga yang memiliki citra yang paling baik dari lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta yang lain yang ada di Sulawesi Utara. Tentunya begitu, Bung David. Nah, kalau dalam proses penyampaian yang tadi disampaikan oleh Bung Febri, kalau dalam beberapa waktu ke depan ini pihak Polda tidak merespon, ya berarti itu akan membentuk opini apa yang dikatakan oleh Bung Febri benar adanya. Nah, ini menjadi rangkaian juga dalam proses penyidikan ini menjadi ramai. Dan kalau Bung David simak ya, dalam inilah menjadi ramai seperti ini ya karena Bung Febri ini beliau membongkar semuanya. Tapi terima kasih lah dalam penanganan kasus korupsi ini jarang ada pengacara yang memang berteriak juga ini dalam penanganan ini. Jadi kalau yang perlu kita lakukan adalah kita mencermatinya secara dekat. Dekat dalam artian kita minta agar kepolisian juga mau transparan dalam penanganan kasus ini. Disebutkan kronologinya seperti apa, karena ini kan sudah diekspos dalam tersangkanya dan bahkan sudah mengalami diamankan begitu kan. Nah, proses-proses itu. Nah juga kan yang diamankan juga kalau saya mendapatkan sumber informasi, kalau sedangkan untuk tokoh yang dari Minsel itu diamankan karena beliau pergi ke Eropa mendapatkan dana dukungan dari dana hibah tersebut. Nah itu peruntukannya juga menyimpang atau keliru. Baru juga kalau yang lainnya juga itu juga karena proses juga ada proses kewenangan kayak Pak yang sudah pensiun itu karena beliau sebagai kaban yang membayarkan. Tapi ketika kami cek juga di dalamnya, beliau bukan KPA-nya, tapi karena administrasinya lewati beliau gitu. Ya, Nah, Bung Risat. tapi semua itu, Bung David, semua itu hanya kulit luar yang tentunya kepolisian baru mengungkapkan dan juga Bung Febri sampaikan. Ini Bung Risat mengatakan baru kulit luar ya. Polda Sulut setelah menetapkan 5 tersangka ini masih memanggil beberapa saksi lagi setelah itu dia. tersangka ini. Itu dalam pendalaman ini kan nanti ini kan dilengkapi nih. Kita semua bisa mengomentari lebih lanjut itu bila mana sudah ada di pengadilan karena di pengadilan itu akan lebih transparan dan semua yang tidak diungkap pasti akan diungkap di situasi itu. Tapi sebelum ke pengadilan masih jauh Bung David, itu masih jauh. Iya. Kami juga ya. Sebelum ke pengadilan, apakah ini menurut Bung Risat hanya akan berhenti di 5 orang tersangka ini atau seperti apa menurut Bung Risat? Ya begini, di peradilan saya punya kasus yang berbeda. Contoh di kasus yang berbeda selain ini, itu penanganannya ada kepolisian, kejaksaan. Ya baru ada pihak kementerian yang berwenang untuk kasus tertentu. Di pengadilan semua hukumannya tidak ini. Nah, ini kan menjadi cacat juga. Nah, kalau balik ke cerita ini, kalau tadi dikatakan bahwa ini tadi saya sampaikan Bung David. Ini menarik ada dalam artian dalam penanganan administrasi tadi ya. Kalau ditemukan oleh kepolisian ada tidak penyesuaian peruntukan, tentunya saya ingin merekomendasikan juga kalau itu nanti naik ke pengadilan, saya ingin merekomendasikan siapa ya auditor yang memeriksa pertanggungjawaban dari hibah tersebut dari BPK yang sampai mengeluarkan opini tanpa wajar tanpa pengecualian. Itu diperiksa juga gitu. Karena kalau bicara dokumen yang nanti muncul ke pengadilan karena garisnya disampaikan oleh pihak kepolisian ini karena dananya yang diajukan ke pemerintah oleh instansi keagamaan ini untuk peruntukannya 1, 2, 3, 4 ini, tapi dalam pelaksanaan implementasinya peruntukannya
berbeda semua. Nah, ini kan tentunya harus kita periksa begitu. Oke. Gitu. Apalagi saya dengar pihak penyidik mengamankan proposal yang ada coret-coretannya. Berarti ada kesan bahwa proposal itu akan dirubah oleh oknum tertentu. Nah, ini juga menarik gitu. Oke. Gitu, Nanti Bung ini Bung bisa David. dikonfirmasi ke penyidik juga ya Ya, nanti iya info-info ini. betul. Tapi Bung David, kita jangan terfokus saja dengan pihak penyidik di kepolisian ini, karena kan nanti di peradilan itu yang akan menuntut di kejaksaan. Nah, kalau kejaksaan juga bilang ini bukti-buktinya masih kurang dan sebagainya, ini juga jadi persoalan gitu. Makanya Iya, kita iya, iya. rapat dalam posisi ini Iya, oke. gitu. Oke, kita ke Bung Saya Febri dulu. Bung Febri, ya klien Anda kan sudah ditahan berapa hari nih? Boleh tahu dulu Bung Febri? Saya ingin tahu dulu Sudah kenapa klien jalan Anda ditahan ini. ya karena sudah memenuhi minimal 2 alat bukti yang ada. Iya, berarti Seperti kapan komunikasi terakhir dengan klien Anda ini setelah ditahan mungkin? kemarin dulu juga lewat teman-teman partner saya di Manado juga sering berkomunikasi. Tapi ada hal-hal yang saya tidak bisa lempar ke publik begitu. Jadi yang menarik begini, Bung David. Jadi saya tambahkan di dalam pemeriksaan itu yang tadi saya sebut dari hal-hal tadi itu juga mengenai bicara tema ini ya pusara. Nah, itu mengenai aliran dana ini gitu. Dari hulu ke hilir seperti itu. Nah, ini yang juga ditanyakan kepada klien saya pada saat itu sebagai sekprov kan, begitu. Nah, jadi hal itu bagaimana di dalam proses pemberian dana hibah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi konteksnya bahwa itu ada yang namanya naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani oleh pihak pertama di sini oleh Gubernur Sulawesi Utara pada saat itu yaitu Bapak Oli Dondo Kambe, dan penerima hibah atau pihak kedua yaitu Sinode yang ditandatangani oleh Arina seperti itu. Nah, sekarang banyak para pakar, praktisi dan sebagainya mengomentari seperti itu. Bagaimana kedudukan posisi hukum dari pemberi hibah pada saat itu dan bagaimana penerima hibah. Nah, kalau semuanya ditarik bahwa paling bertanggung jawab adalah penerima hibah seperti tadi Bung Richard bilang di dalam penggunaan dana hibah ini apakah sesuai dengan peruntukan atau tidak. Tadi juga saya dengar bahwa ada yang digunakan ke Jerman dana hibah ini. Nah, itu kan jadi menarik seperti itu. Nah, sebenarnya juga ya entah bagian dari proses penyidikan dan sebagainya, tetap pihak Polda harus di sini objektif dan transparan gitu. Jangan kemudian nanti bahwa masyarakat menganggap pedang hukum ini cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas seperti itu. Nah, jadi dibuka. Nah, itu sama tadi pertanyaan yang dilempar oleh Bung Richard tadi. Nah, sekarang apakah Gemim ini layak mendapatkan hibah atau tidak? Bukan cuma setelah pemberian hibahnya. Ini yang harus dikupas. Apakah Gemim ini layak menerima hibah atau tidak? Kalau dia tidak memenuhi syarat terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, tentu dia tidak layak. Kalau dia tidak layak, berarti total loss dari dugaan korupsi ini yaitu 21,5 miliar. Tetapi ini belum kita kan tidak tahu apakah legalitas itu ada atau tidak. Seperti Bung Richard sampaikan tadi bahwa di tahun 2022 bahwa ada dananya sudah dicairkan baru proposalnya. Seperti itu. Apakah itu diperbolehkan seperti itu atau tidak? Demikian. Siapa yang harus bertanggung jawab di situ? Begitu. Kalau proposal lebih dulu dana hibahnya diberikan kemudian proposal menyusul. Ini pertanyaannya bahwa adakah aktor
utama yang bermain di dalam dana hibah kepada Gemim ini, itu juga jadi pertanyaan. Ataukah pemberian dana hibah yang sebenarnya Gemim ini mempunyai sumber-sumber dana yang begitu banyak dari internal Gemim itu banyak. Makanya apakah penting dana hibah ini bagi Gemim sehingga begitu besar dari semua penerima hibah dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Ini saya bicara dalam kapasitas saya praktisi hukum. Kalau Bung David menanyakan mengenai pembelaan dan sebagainya itu lain saya. Saya mengajak kita berpikir, menggali apa yang terjadi di dalam dugaan korupsi yang sudah menjerat 5 orang ini. Seperti itu. Jadi pertanyaannya itu, kalau dia tidak layak, tidak punya legalitas, siapa yang harus bertanggung jawab? Jangan-jangan dugaan ini sudah dikemas demikian rupa. Ada di sini yang dinamakan kolusi dan nepotisme. Begitu Bung Richard. Richard paling tahu sekali. Kalau anti korupsi pasti tahu bagaimana dana pemerintah ini kemudian bisa diberikan ke pihak lain. Itu ada apa? Kan saya sampaikan tadi, Gemim penerima dana hibah dari tahun 2020 sampai tahun 2023 paling besar di antara organisasi masyarakat keagamaan lain. Tidak ada yang lebih besar selain itu. Seperti itu. Jangan kemudian ini ya jadi hal-hal sudah. Begini, Bung Febri. Bagaimana? Ya. Ini yang seperti Bung Febri jelaskan juga tadi, sebagai pemberi hibah ini kan seperti yang Bung Richard juga katakan, proposalnya harus diberikan dari tahun sebelumnya untuk dipelajari, seperti itu ya seharusnya. Iya, jadi pemberian hibah ini kepada Gemim ataupun keagamaan lain, misalnya kepada Katolik dan lain-lain, itu harus ada proposal dulu, Bung David. Begitu. Tapi begini, setelah proposal masuk, apakah dana yang disalurkan, pemberi juga harus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh penerima? Misalkan penerimanya... Sekarang pemberian dana hibah ini kepada yang akan menerima dana hibah tentu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu berdasarkan ada Permendagri juga di situ. Ada evaluasi tentang syarat-syarat yang tentu yang diproses di dalam birokrasi yang namanya Pemprov Sulut di situ. Seperti itu. Jadi memang menarik sekali untuk dibedah. Tapi kita mau masuk ke dalam lebih dalam lagi, tidak mungkin. Ya pasti Polda Sulut sudah, karena dia sudah menyita semua berkas-berkas di dalam pusaran. Ini sesuai tema dari Tribun. Pusaran dugaan korupsi dana hibah Gemim ini. Maka jelas, pastilah Polda sudah mengetahui pusaran ini siapa yang menjadi Bung Febri, sebenarnya. Ini kan klien Anda sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Apa tidak menempuh cara hukum lain, misalkan pra-peradilan untuk mengungkap seperti yang Bung Febri katakan, atau menunggu nanti persidangan dimulai, atau ada langkah hukum lainnya? Karena Bung Febri yakin klien Anda tidak bersalah. Bung David, kalau yang lain-lain saya lihat berpar-par dan sebagainya. Jadi begini, praper itu lingkupnya sangat kecil. Begitu. Praper itu di dalam penetapan ketika sudah ditetapkan penetapan tersangka, berarti kita harus menginikan mengenai minimal 2 alat bukti sah atau tidak dalam proses yang ada. Seperti itu. Kalau dalam praper kita tidak bisa masuk di pokok perkara. Jadi kami sebelum ditahan klien saya, kami panjang lebar berdiskusi dengan klien, dan klien itu tidak mau menempuh. Kami maunya ya terserah klien, dia mau di situ. Tetapi saya juga sama sepahaman dengan klien bahwa tidak usah untuk menempuh praper itu, kita ke perkara saja untuk membuktikan. Kalau berdasarkan bukti-bukti yang ada juga dimiliki oleh klien kami dengan tadi yang saya ceritakan mengenai perkemahan maupun dana insentif daerah yang tadi 20 juta yang diungkap kali diberi, maka kami tentu punya pembelaan bahwa
apa yang disebutkan, apa yang ini kan saya bilang tadi, yang lain-lain ini cuma mau mencari bahwa mau menjerat, menjadikan tumbal klien saya yang sebagai tekprof di sini. Padahal ini cuma disebut-sebutkan saja orang-orang. Kalau perkemahan pemuda itu, Bung David mesti tahu dan Bung Ica, di situ di dalam kepengurusan panitia yang bertanggung jawab penuh itu siapa? Saya mau bertanya. Di dalam kepanitiaan pemuda, perkemahan pemuda Gemim, apakah panitia atau komisi pemuda Gemim? Karena hajatan itu adalah hajat komisi pemuda Gemim. Jadi di dalam SK kepanitiaan itu disebutkan yang bertanggung jawab adalah yang bertanggung jawab penuh di situ. Itu karena saya lihat juga yang diperlihatkan oleh penyidik pada kami, yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan dari perkemahan pemuda Gemim, yaitu ketua pemuda Gemim, komisi pemuda Gemim. Begitu. Itu yang tertera di dalam susunan yang ada. Seperti tapi kan sekarang Bung begini, Febri, ibaratnya tapi kalau begini. anggaran kan yang melakukan panitianya, bagaimana itu? Dalam Ya, penganggarannya yang anggaran melakukan kegiatannya secara mendetail tentu panitianya. Bung David, persoalan di dalam penggunaan dana 1 miliar itu bukan persoalan penggunaan dananya itu, yang artinya di dalam tapi salah menggunakan terhadap dana hibah dari Pemprov yang diberikan ke Sinode dan diberikan kepada perkemahan, karena dana hibah yang di tahun 2023 yang diberikan kepada Gemim itu cuma untuk membiayai dua hal. Itu ada 4 miliar totalnya. Pertama, membiayai pendidikan 2 miliar. Kedua, membiayai mengenai kesehatan 2 miliar. Jadi total 4 miliar. Dan 2 miliar di pendidikan ini, 1 miliar ini yang diambil oleh Sinode, kemudian dikasih untuk pembiayaan terhadap perkemahan pemuda Gemim. Itu David, titik berat. Yang bertanggung jawab yang memberikan siapa? Yaitu Sinode Gemim. Begitu. Kemudian dana yang 1 miliar ini digunakanlah di dalam perkemahan itu dan laporannya baku dipertanggungjawabkan secara baik, seperti itu David. Jadi di situ titik beratnya salah penggunaan dana hibah yang seperti saya bilang tadi, karena ada surat pernyataan yang dibuat Denny Mangal yang ditandatangani oleh Ketua Sinode dan Denny Mangal, serta tanda tangan dari bendahara panitia yang namanya Gary, di scan dan tanda tangan itu terbaca. Begitu Bung David. Iya. Ini Bung Febri, mungkin selain itu mungkin klien Anda kan mungkin sudah berdiskusi juga dengan Anda kan untuk maju, misalkan ini maju sampai di persidangan. Apa yang mungkin sudah ada mungkin semacam peluru untuk membeberkan semua ini di sidang ini. Bagaimana nanti Bung Febri ini? Iya, tentu Bung David, kita belum bisa dibuka di ruang publik seperti ini kan. Karena ini masih panjang, seperti yang saya sampaikan dari awal. Proses ini masih panjang, sama dengan Bung Richard tadi saya setuju. Proses ini masih panjang. Kemudian akan dilimpahkan nanti ke kejaksaan P19 bisa aja. Saya setuju juga dengan Bung Richard tadi, berkasnya dianggap tidak lengkap, mesti dikembalikan lagi, harus dilengkapi ini itu dan sebagainya. Belum saatnya untuk saya menyampaikan tentang bagaimana proses pembelaan terhadap klien kami nanti. Begitu, Iya. Bung David. Iya, karena prosesnya panjang ini, ada kemungkinan sebelum sampai di persidangan bisa bebas dari tahanan dulu atau bagaimana ini? Tidak diperpanjang atau akan diperpanjang terus? Nah, jadi begini, sebenarnya di dalam tindak pidana korupsi ada yang namanya tuntutan ganti rugi, tergantung dari besaran dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sebenarnya
Kalau secara administratif tadi yang disampaikan Bung Richard, saya setuju. Kalau ada kesalahan administratif itu bisa dituntutkan ganti rugi karena hanya kesalahan, bukan ada niat atau mens rea, ada kejahatan di situ, ada niat jahat untuk melakukan tindak pidana yang namanya kejahatan korupsi, tapi karena kesalahan administrasi tadi. Nah, jadi kalau dilihat dari proses yang ada, kalau terjadi kesalahan administratif, ya bisa untuk TGR seperti itu. Begitu, Bung David. Artinya dana yang kesalahan administrasi itu dikembalikan seperti itu ya ke kas negara. Iya, karena kejahatan pidana itu termasuk korupsi, harus ada mens rea dulu, ada niat jahat dulu, Bung David. Seperti itu. Oke, jadi menurut Bung Febri, klien Anda ini sama sekali tidak tahu mengenai dana untuk perkemahan itu dari Pemprov Sulut. Yang Bung Febri tahu, klien Anda mengetahui dana itu memang dari Sinode Gemim untuk panitia pemuda perkemahan ini, seperti itu ya? Ya, benar seperti itu. Karena dibuktikan dengan surat pernyataan yang penggunaan dana hibah 1 miliar yang ditandatangani oleh Denny Mangala dengan Ketua Sinode Gemim. Dan mereka mengakui itu. Tetapi anehnya mereka menyebut bahwa itu diperintah, disuruh oleh klien saya. Dan tidak mungkin disuruh oleh klien saya. Kemudian di situ tertera bahwa yang bertanggung jawab adalah orang yang bertanda tangan di dalam situ. Kan tidak masuk logika hukum. Seperti itu, David. Itu mungkin nanti bisa dibuktikan selanjutnya, nanti mungkin Iya, kalau pasti lanjut bisa. sampai di pengadilan, kan prosesnya masih panjang ini kan Bung Febri. Iya. Iya. Nah, Bung Risat, ini mungkin sebelum kita menutup ini perbincangan ini mengenai pusaran hibah dana Gemim, saya mau tanya dulu, apa masih ada kemungkinan akan bertambah tersangka? Melihat dari semua yang Bung Risat lihat dari pemeriksaan-pemeriksaan yang masih berlanjut di Polda Sulut. Ya, tambahan tersangka bisa saja membuka peluang untuk menyasar adanya tambahan tersangka di selanjutnya. Nah, namun Bung David, saya ingin coba juga mengajak teman-teman media untuk juga menjadi alternatif investigator dalam kasus ini. Agar apa? Agar kita semuanya menitik beratkan semangat pemberantasan korupsi ini adalah benar-benar untuk kepentingan penyelenggaraan negara, begitu. Ya, dalam artian nilai-nilai yang disangkakan dalam penanganan kasus ini ada berbau politik itu bisa gugur dengan sendirinya. Ya. Nah, kalau ada dari pemeriksaan lanjutan dan juga nama-nama baru yang dipanggil, saya melihat ini adalah menyasar untuk siapa intelektual dader dalam proses ini. Nah, itu yang sering Bung Febri koar-koarkan, ya, bahwa 5 tersangka yang diamankan saat ini oleh kepolisian adalah pelaksana atau operator karena jabatan-jabatannya begitu. Ya, ini kan kalau kita sederhanakan adalah begini, ini berantakan semua ini gara-gara proposal yang diajukan mencantumkan apa, implementasi pelaksanaan penggunaan dananya digunakan untuk apa begitu. Bahkan juga ada yang menarik, di tahun tertentu ada yang sudah cair dananya, proposal pengajuannya tidak ada gitu, ya kan. Bahkan kedapatan dan itu menjadi sitaan dari penyidik, saya mendengar itu bahwa ada upaya melengkapi itu dengan proposal tanggal mundur. Nah, itu untuk problematika. Itu dia. Begitu. Saya juga mendengar itu. Problematika yang sebenarnya. Tapi kalau dalam pemahaman korupsi itu kan ada yang perencanaan, Bung David. Kalau ini berkaitan dengan ini, tapi memang harus dibuktikan di pengadilan nantinya. Dan juga saya rasa kita kurang bijak kalau
mengomentari dalam proses ini nanti akan melenceng terlalu jauh untuk ininya. Jadi kita hormati saja putusan Proses hukum. apa yang sudah Proses hukum. berlangsung di ranah hukum kita hormati, tapi sebagai kewajiban kita bernegara adalah ya kita harus memantau ini secara dekat begitu, secara dekat agar penegakannya betul-betul sempurna. Dan saya rasa kalau ini sampai masuk ke ini, saya merekomendasikan dari para penggiat anti korupsi untuk juga meninjau penggunaan dana hibah di lembaga-lembaga lainnya. Kita kalau mau berbicara keadilan ya harus jangan dipilah-pilah, jangan apa yang menjadi prioritas, apa yang kita diamkan dan sebagainya, seperti itu. Nah, saya rasa masyarakat menunggu ini secara seksama, dan masyarakat Sulawesi Utara ini saya rasa adalah masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap anti korupsi yang tinggi, sehingga mereka mengedepankan supremasi hukum ketimbang hubungan politis atau tertentu seperti itu. Dan juga para elit politik kita di Sulawesi Utara, kami mengapresiasi untuk tidak memperkeruh situasi ini gitu. Karena ini kalau kejadian di tempat lain, Bung David, wah hancur-hancuran provinsinya. Saya bisa menerawang posisi ini. Tapi di Sulawesi Utara ya kita semua menghormati proses dewasa, hukum intinya ya. dan tentunya mengedepankan proses hukum ini pada porsi yang sebenarnya dan seadil-adilnya. Ya, Dan mungkin sekarang saya juga terima kasih. Masalah juga terhadap para tersangka ini. Sebenarnya Bung David, terima kasih juga kita kepada Bung Febri, karena kalau Bung Febri tidak membongkar ke publik, informasi yang kita dapat itu sangat minim, Bung David. Gitu, sangat minim karena Bung Febri membongkarnya ke publik, jadi lebih tajam, dan saya rasa pihak kepolisian juga tidak bisa lagi mencegah, dan ini ya terpaksa mengklarifikasi dan lain sebagainya begitu. Seperti itu, Bung David. Iya, terima kasih Bung Risat. Mungkin ini mungkin yang terakhir dari Bung Febri juga. Ya Bung Febri, proses hukum kan masih panjang. Klien Anda kan masih juga tersangka. Ini asas praduga tak bersalah harus kita kedepankan. Tentu sebagai pengacara yang lawyer yang membela, tentu ada hal-hal yang klien Anda sampaikan yang memang nanti dibuka di pengadilan seperti itu kata Bung Febri. Tetapi bagaimana untuk agar klien, bukan hanya klien Anda ini mungkin yang hanya terjebak seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bung Risat, bahwa mungkin ada intellectual dader ini kemungkinan yang harus ditelusuri, atau bagaimana nanti mungkin Bung Febri bisa memberikan apa ya semacam closing statement dari Bung Febri terhadap proses yang berjalan ini sementara ini. Bagaimana Bung Febri? Ya, terima kasih Bung David. Jadi sebenarnya mari kita menghormati proses hukum dari pihak Polda Sulawesi Utara. Di sini juga kita kedepankan asas praduga tak bersalah, karena saya lihat ini makin memiriskan ini yang ada. Contohnya kemarin beredar foto dari Ketua Sinode yang sedang di dalam tahanan, itu sangat tidak etis sekali. Saya sebagai warga Gemim itu tersayat-sayat hati saya melihat itu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memotret itu? Kalau ada pihak-pihak lain yang memotret itu, saya pikir ini sangat-sangat tidak layak dan orang itu tidak beretika sama sekali. Jadi masyarakat Sulawesi Utara, mari kita junjung itu azas praduga tak bersalah. Kita jangan kemudian langsung dari 5 tersangka ya, termasuk klien saya ini, bahwa mereka sudah bersalah di dalam proses ini. Dan orang itu nanti dianggap bersalah ketika dia telah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap seperti itu. Jadi coba kita, makanya dari awal saya diwawancarai oleh Tribun, saya sampaikan, ayo kita masyarakat Sulut itu dikenal masyarakat yang cerdas,
dan saling menghormati. Jangan kemudian ya dengan proses ini, karena dari 5 tersangka ini punya keluarga, punya anak istri yang harus kita hormati. Belum tentu mereka bersalah di dalam persoalan dugaan korupsi dana hibah. Kemudian terakhir, Bung David, karena temanya mengenai pusaran dugaan korupsi dana hibah Gemim ini, maka saya sampaikan bahwa pusaran ini harus benar-benar memunculkan aktor utama seperti Bung Richard sampaikan tadi, intelektual dadernya. Siapa di balik itu? Bukan kemudian pusaran ini kemudian hanya nantinya menggeleng terhadap persoalan lain yang sebenarnya yang lain, yang seperti klien saya ini cuma menjadi tumbal di dalam persoalan dugaan korupsi dana hibah ini. Terima kasih Bung David. Iya, Bung Febri. Bung Risat, ada yang mau ditambahkan sebelum kita menutup podcast pada sore hari ini? Yang Ya. lagi di Jakarta ini? Keadilan itu akan selalu menang, Bung David. Maka orang-orang yang memiliki hati yang baik itu jangan diam. Mereka harus tetap bersuara dan harus tetap juga memperjuangkan keadilan. Dalam proses ini yang bijak adalah kita tunggu saja hasil akhirnya di pengadilan nanti. Dan yang kemudian adalah kepolisian daerah Sulawesi Utara sudah menunjukkan hanya mampu membongkar dugaan korupsi ini sampai penetapan tersangka dan juga tahapan seperti sekarang ini kurun waktu di bawah setengah tahun. Saya ingin bahwa kepolisian daerah juga mampu mengungkap kasus dugaan korupsi lainnya yang sudah mangkrak bertahun-tahun di kepolisian daerah. Karena kalau berujuk dari ini ternyata kan mampu untuk penyidik-penyidik yang sekarang ini jago-jago untuk mengungkap kasus korupsi. Kebenaran akan biarpun kebenaran itu ditutupi seperti apapun, pasti keadilan akan mencari jalannya sendiri untuk menuju ke permukaan. Terima kasih Bung David. Iya. Bung Terima Febri, kasih Bung Febri. masih Ya, ada terima yang kasih. disampaikan? Kita tutup saja sore hari ini podcast kita. Ya, Sudah. Tribuners, Terima kasih. demikian bincang-bincang kita dengan Bung Febri, pengacara dari Bapak Steve Keppel, dan juga Bung Risat Sanger, pembina Garda Tipikor Indonesia Sulut. Proses hukum terhadap para tersangka ini masih panjang. Polda Sulut juga masih memeriksa juga beberapa saksi-saksi setelah penetapan 5 tersangka ini. Kita nantikan saja bagaimana proses hukumnya berjalan. Tentu kita menghargai asas praduga tak bersalah, sebab yang dikatakan tadi dari Bung Febri dan Bung Risat bahwa nanti seseorang dikatakan bersalah itu jika ada berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Seperti itu ya Bung Febri, Bung Risat? Ya. Iya. Ya, Ya. Tribuners, sampai di sini podcast kita pada sore hari ini dari dua narasumber yang tidak berada di Manado. Dua-dua punya kesibukan yang luar biasa padat, berada di luar daerah tapi menyempatkan diri untuk hadir di podcast ini membahas tema yang lagi sangat viral di Sulawesi Utara ini. Kita mendukung pemberantasan korupsi, mendukung upaya Polda Sulawesi Utara untuk mengusut kasus-kasus korupsi, bukan hanya yang saat ini dilakukan terhadap dugaan korupsi dana bantuan hibah Sinode Gebim, tapi yang Bu Risat katakan tadi ada lagi yang lain-lain mungkin yang masih mengendap. Kita juga mendukung dan mendorong agar segera dituntaskan. Begitu ya Bung Risat? Betul Ya, Bung Tribuners, David. sampai di sini podcast kita. Nanti berjumpa lagi dalam podcast edisi selanjutnya, bisa mungkin dengan Bung Febri lagi. Mungkin saat itu kliennya mungkin sudah membeberkan hal yang lain yang viral lagi, kita bisa undang lagi. Seperti itu Tribuners, atau bahas tema-tema yang lain. Sampai jumpa dan selamat sore. Sore. Selamat sore. Mantap, Mel? Langsung viral. Oh iya. Febri, Hati juga. hati-hati. Ya. Yo.